Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Husnul Fikran dengan ujung NIM 247 dan saya berasal dari Solok Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan inklusi dan apa peran orang tua dan apa peran masyarakat di dalamnya. Di sini di video ini saya akan menjelaskan tentang itu semua. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, ialah pengertian dan pentingnya pendidikan inklusi. Apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama di sekolah reguler tanpa membeda-bedakan kondisi fisik, mental, sosial maupun intelektual. Artinya, anak berkebutuhan khusus tidak dipisahkan dari anak-anak yang lainnya. Pendidikan inklusi ini sangat penting teman-teman, dikarenakan menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dan juga menghilangkan diskriminasi di sekolah, dan adapun menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan dan juga membantu anak berkembang bersama teman-teman sebayanya, dan juga menciptakan masyarakat yang adil dan peduli. Contohnya, seorang siswa tunanetra tetap dapat belajar di sekolah umum dengan bantuan huruf braille atau guru pendamping. Pembahasan kedua yaitu landasan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi memiliki beberapa landasan penting. Di antaranya ialah landasan filosofis. Jadi, semua manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Tidak boleh ada perbedaan terhadap anak yang hanya karena memiliki kekurangan. Dan landasan yang kedua ialah landasan yuridis. Landasan yuridis didukung oleh undang-undang seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Landasan yang ketiga ialah landasan pedagogis, yaitu setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Karena itu guru harus menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Jadi pernyataan yang salah ialah bukan siswa yang menyesuaikan sistem sekolah, akan tetapi sekolahlah yang menyesuaikan kebutuhan siswanya. Landasan yang keempat ialah landasan empiris. Berdasarkan pengalaman dan penelitian, pendidikan inklusi terbukti membantu perkembangan akademik, sosial, dan emosional anak. Jadi, pendidikan inklusi bukan hanya gagasan, tetapi memiliki dasar yang kuat. Pembahasan yang keempat ialah peran guru, mata pelajaran, dan GPK. Peran guru di kelas bertugas untuk mengajar seluruh siswa tanpa membeda-bedakannya. Guru harus menciptakan kelas yang nyaman dan ramah bagi semua anak. Adapun guru pendamping khusus atau dipersingkat GPK. Tugas GPK ini ialah membantu siswa berkebutuhan khusus dalam memahami pelajaran, menyesuaikan tugas, serta mendampingi saat belajar.
Adapun bentuk kerjasama guru diantaranya ialah untuk menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga memberikan perhatian kepada seluruh siswa, melakukan evaluasi perkembangan siswa, serta berkoordinasi dengan orang tua. Dengan adanya kerjasama guru, siswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Adapun pembahasan yang kelima ialah peran orang tua, masyarakat, dan profesional lainnya. Pendidikan inklusi tidak hanya tanggung jawab sekolah saja, akan tetapi itu tanggung jawab bagi masyarakat, orang tua, dan lain-lainnya. Adapun peran orang tua ialah memberi semangat kepada anak dan juga mendampingi belajar di rumah. Yaitu kerjasama dengan guru mengenai perkembangan anak. Jadi antara guru dan orang tua itu harus saling berkomunikasi agar mudah untuk mengetahui perkembangan anak dari anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Dan adapun peran masyarakat ialah memberi lingkungan yang aman bagi siswa yang berkebutuhan khusus maupun tidak berkebutuhan khusus, dan juga menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus. Dengan menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus ini, jadi mereka merasa aman, tidak takut untuk pergi keluar, untuk pergi sekolah. Jadi mereka tidak akan takut. Dan adapun peran profesional lainnya seperti psikologis, terapis, dokter, konselor, dan lain-lain, mereka ialah untuk membantu anak sesuai kebutuhan masing-masing seperti gizi dan lain-lain. Jika semua pihak bekerja sama, maka pendidikan inklusi akan berjalan lebih baik. Dan adapun pembahasan yang terakhir ialah pemahaman anak berkebutuhan khusus. Pada ini jenis-jenis anak itu ada beberapa jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, itu ada beberapa. Itu yang pertama ialah disabilitas netra, anak yang mengalami gangguan penglihatan, dan anak ini membutuhkan media braille atau alat bantu yang bisa diraba, itu untuk disabilitas netra. Adapun disabilitas rungu, anak yang mengalami gangguan pendengaran dan membutuhkan bahasa isyarat atau alat bantu pendengaran. Dan adapun yang ketiga ialah disabilitas wicara, anak yang mengalami kesulitan berbicara ataupun berkomunikasi. Dan yang keempat ialah disabilitas intelektual, anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan membutuhkan pembelajaran yang sederhana. Dan yang kelima ialah disabilitas fisik, anak yang mengalami hambatan gerakan tubuh. Setelah itu yang keenam ialah autisme, anak yang mengalami gangguan interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku tertentu. Yang ketujuh ialah kesulitan belajar, contohnya kesulitan membaca, menulis, atau berhitung. Dan yang ke-8 ialah anak berbakat,
anak dengan kemampuan di atas rata-rata yang juga memerlukan layanan khusus agar potensinya berkembang. Setiap anak memiliki karakteristik berbeda-beda, sehingga guru harus sabar dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.